Halo, assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di kelas bahasa Indonesia di minggu ke-15. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang artikel ilmiah. Mungkin Bu Justina di minggu ke-14 sudah menjelaskan ke kalian ya, bagaimana menuliskan artikel ilmiah. Jadi nanti tapi agar kalian tidak, karena banyak artikel ilmiah itu punya gaya selingkungnya sendiri-sendiri gitu ya, agar kalian nanti nggak bingung ngikutin gaya yang mana, jadi saya ambilkan ini adalah pedoman kalian, yaitu guideline kalian untuk mengerjakan artikel ilmiah kalian, yaitu dari jurnal Spekta yang dipunya oleh Institut Teknologi Kalimantan sendiri gitu ya. Nah ini saya ambilkan adalah salah satu contoh dari jurnal saya yang sudah terbit di Spekta. Nah, kemudian di sini itu kita akan membahas apa saja ya sih yang harus kalian tulis. Nah, jadi yang di pertama ya di sini yaitu yang ini tidak perlu ya, tidak perlu kalian isi dan kalian harus membuat karya ilmiah ini maksimum 8 halaman. Minimumnya berapa terserah, tapi nggak ada yang karya ilmiah itu 2 halaman, nggak ada. Tapi yang penting adalah maksimum 8 halaman. Jadi saya mau kalian bisa meringkas dari hasil penelitian yang kalian lakukan itu yang banyak itu laporannya jadi 8 halaman ukuran A4 ya. Baik, kita lanjut ke judul. Jadi dalam judul, jadi yang paling pertama di dalam artikel nanti adalah judul. Judulnya itu harus membahas mengenai apa yang kalian lakukan. Misalkan kalau ini di sini adalah kita mengkaji beban emisi pencemar udara. Pencemar udara apa? Ada 6 ya. Kemudian di mana atau apa yang diteliti yaitu sektor transportasi darat di lingkungan ITK. Nah, kemudian metodenya seperti apa? Jadi dengan metode tier 2. Ini adalah judul yang baik gitu. Jadi dari judul kita udah tahu ini orang mau ngapain, pakai metode apa gitu. Dan kemudian yang berikutnya, komponen berikutnya adalah nama penulis. Jadi di sini tuliskan nama penulisnya siapa saja, kalau kalian dalam satu kelompok ada 6 orang, ya 6 orang itu ditulis semua. Urutannya seperti apa, Bu? Biasanya kalau di dalam sebuah karya ilmiah, urutan-urutan penulis ini adalah ditentukan dari yang paling banyak berkontribusi pada penelitian tersebut. Misalkan yang meneliti semuanya itu yang satu, yang kedua ini bantuin translate atau bantuin analisa data, yang ketiga ya itu kayak seperti itu. Jadi biasanya diurutkan berdasarkan dia kontribusinya sebesar apa di dalam penelitian tersebut. Dan kemudian setelah kalian tuliskan nama penulisnya, kalian tuliskan afiliasinya dari penulisnya, yaitu afiliasinya apa saja. Karena kalian dari program studi yang sama, jurusan Ilmu Kebumian dan Lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan, ini kalian tuliskan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya nanti dan kemudian emailnya masing-masing. Itu. Dan kemudian abstrak dalam bahasa Inggris saya tidak usah ya, tidak perlu ada abstrak dalam bahasa Inggris. Yang kalian perlu tuliskan adalah abstrak dalam bahasa Indonesia, yaitu maksimum 200 kata, yang mana abstrak ini adalah menjelaskan keseluruhan dari karya ilmiah kalian, yaitu mencakup apa? Mencakup pendahuluannya kalian. Pendahuluan kalian itu maksudnya apa? Ya berarti kalian apa sih permasalahan yang kalian mau angkat. Dan kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan itu, metodenya seperti apa, dan kemudian hasil yang signifikan yang kalian temukan itu harus kalian tuliskan di abstrak, sehingga orang yang baca abstrak kalian dari abstrak itu tahu, kira-kira jurnal ini bisa saya pakai nggak sebagai referensinya dari saya sendiri gitu. Jadi orang kalau mau pakai jurnal sebagai referensi biasanya nggak ada waktu kan ya untuk melihat dari satu jurnal, jadi ngelihatnya dari abstraknya saja. Oleh karena itu abstrak harus mencakup keseluruhan yang penting dari penelitian yang kalian lakukan. Next di bagian 1 itu kalian menuliskan satu pendahuluan, di mana pendahuluan ini saya mau kalian menuliskan dalam 500-600 kata. Kenapa kayak saya tulis 500-600 kata? Karena kalian bab pendahuluan ini adalah bagaimana kalian meringkas dari yang ada di bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka. Jadi hanya yang penting, hanya yang permasalahannya apa, urgensi dari permasalahan itu apa yang harus diselesaikan. Misalkan saya ambil kemarin ada teman kalian Kampung Tenun. Permasalahannya adalah limbah timbal dari pencucian kain tenunnya atau seperti apa saya lupa. Nah itu urgensinya apa? Oh timbal itu kalau ke manusia bisa menyebabkan
kerusakan pada otak dan sebagainya, atau berapa standar baku mutunya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Oleh karena itu kita harus ngapain? Mencari tahukah dulu apakah timbalnya berapa, atau kita mau apa namanya, mentreatment limbah tersebut, limbah timbal tersebut. Nah, itu kalian jelaskan di sini ya, di dalam pendahuluan. Dan kemudian di bab 2 kita menjelaskan metodenya. Jadi metodenya dijelaskan dari secara runut gitu ya, secara jelas dan secara runut. Dan kalau memungkinkan silahkan kalian tambahkan flowchart. Jadi flowchartnya itu bisa dilihat, oh ini kalian dari apa, studi literatur, apa gitu. Dijelaskan secara runut ya dan jelas. Jadi kayak ini dari saya dari pengambilan datanya gimana, kemudian waktu lokasinya gimana, analisa datanya seperti apa. Dan yang kemudian yang keempat, yang ketiga, itu adalah hasil dan pembahasan. Di mana di hasil dan pembahasan, metode ataupun contoh dari penggunaan metode tersebut, metode perhitungan, itu boleh kalian tuliskan, tapi tidak boleh secara detail. Karena yang namanya hasil dan pembahasan itu harus menekankan pada hasil yang kalian dapat. Oh, saya dapat kalau kondisi timbal di dalam kain tenun itu sebesar ini. Nah, sebesar A. Sebesar A ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh siapa gitu, yang meneliti kain tenun, industri kain tenun di kota C gitu misalkan. Nah, ataupun kalian kontradiktori ataupun nggak setara, nggak sebanding. Maksudnya kalian dapat segini tapi kok yang di kota lain kok kecil banget. Nah, ini mungkin ada treatment yang berbeda yang dilakukan di dua kota ini. Ataupun ada bahan yang berbeda yang digunakan pada industri kain tenunnya. Nah, ini bisa menjadi pembahasan kalian. Seperti itu. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah kita menarik kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan berarti kita hanya menyimpulkan bahwa apa sih yang kalian dapatkan gitu. Apa sih yang kalian dapatkan? Jadi hasil-hasil yang signifikan saja, yang benar-benar signifikan ataupun penarikan kesimpulan secara umum. Misal, pada industri kain tenun di Samarinda itu mencapai segini, udah kayak gitu aja. Ataupun itu di bawah standar baku mutu atau tidak gitu. Kalau dia di atas standar baku mutu maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mentreatment limbah dari industri kain tenun tersebut. Jadi seperti itu ya. Dan seperti biasa, kalian harus menuliskan daftar pustaka ya. Ucapan terima kasih tidak perlu, karena kalian juga mungkin belum dapat dana ya, ini karena kita dapat dana dan harus melakukan kayak terima kasih acknowledgement gitu buat yang pemberi dananya, dan kemudian dituliskan daftar pustaka. Saya lupa ini daftar pustaka. Oke, jangan lupa jangan hanya copy paste dari daftar pustaka laporan kalian ya. Mungkin ada beberapa referensi yang kalian nggak pakai, yang dari laporan ada tapi di artikel ilmiah ini nggak ada. Nah, itu kalian harus benar-benar hati-hati ya. Dan kemudian nanti untuk asistensinya minggu ke-15 sampai 16. Jadi nanti kalian ini artikel ilmiah kalian kumpulkan di minggu ke-16 terakhir hari Minggu. Nah, untuk asistensinya saya bukanya secara dari Google Classroom ini. Jadi kalian yang mau kalian asistensikan, kalian submit di sini ya. Kemudian nanti saya akan lihat dari Google Doc-nya seperti ini, nanti akan saya berikan komen-komen. Nah, nanti kalian yang kalian ubah adalah dari sini ya. Jadi Google Doc ini kalian ubah sesuai dengan komen saya dan kemudian baru kalian nanti download. Baru kalian download. Nah, yang sudah fix terakhir, nah nanti baru saya nanti akan bukakan portal untuk submit tugasnya yang terakhir, submit tugas pengganti UAS. Dan kemudian ini nanti artikelnya ini akan saya kasihkan ke kalian lewat Google Classroom juga, begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi mungkin ini adalah yang terakhir ya. Saya memberikan pengarahan pada bahasa Indonesia ini. Selanjutnya akan saya mungkin ketemunya dalam asistensi saja. Itu silakan kalian janjian sendiri dengan saya lewat WA. Ataupun yang penting adalah kalian dari Google Classroom ini, di Classwork ini ada gitu kalau kalian mau asistensi gitu ya.
Terima kasih telah mendengarkan. See you next semester mungkin ataupun see you next time gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.